Di tengah semarak langkah mahasiswa di antara senyum dan sapa yang berpadu di kampus tercinta. Ada dunia lain yang tak terlihat oleh mata. Tempat kata menjadi senjata, tempat jari bisa menorehkan luka tanpa darah. Perundungan kini tak lagi berwujud tatapan tajam di koridor atau ejekan di ruang kelas. Ia hadir di balik layar yang tak terbatas, dalam komentar yang menusuk, Dalam unggahan yang memalukan, dalam bisi-bisi maya yang menjadi badai di hati seorang. Itu semua yang kita sebut sebagai perundungan digital. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Mawar, Jawa Cilacap, Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja. menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. perundungan digital atau yang sering disebut juga cyberbullying adalah tindakan menyakiti, mempermalukan atau mengintimidasi seseorang melalui media digital. Media sosial, pesan daring, grup chat, atau forum kampus. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti komentar kasar atau penghinaan yang diunggah di publik, penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa izin, pengucilan di grup kelas atau organisasi online, penyebaran rumor yang merusak reputasi seseorang. Dan di era teknologi saat ini, perundungan digital dapat terjadi kapan saja tanpa batas ruang dan waktu. Lingkungan kampus penuh dengan dinamika, persaingan akademik, tekanan sosial, dan kebutuhan untuk diakui terkadang bisa membuat seseorang terpancing emosi ketika berada di media sosial. Terkadang di media sosial, bercanda dianggap wajar, padahal bisa menyinggung perasaan orang lain tanpa sadar. Selain itu, anonimitas di dunia maya terkadang membuat pelaku merasa aman. Mereka berpikir, cuman komentar kok, padahal di satu komentar yang menyakitkan bisa menjadi luka bagi korban. Di Universitas Jember, hasil observasi menunjukkan banyak mahasiswa pernah menyaksikan perundungan digital. Bahkan dari mereka pernah menjadi korban perundungan digital. Namun, banyak dari mereka untuk memilih diam. Alasannya karena takut, malu, bahkan dari mereka menganggapnya sepele karena dianggap sebagai candaan. Hasil kuesioner menunjukkan 3,6% mahasiswa pernah menjadi korban komentar yang menyakitkan. 36,4% pernah menyaksikan penyebaran foto atau video tanpa izin, dan 25,5% pernah menyaksikan akun anonim yang isi kontennya merendahkan mahasiswa lain. Meskipun 76,5% dari mereka mengetahui tempat untuk melapor kejadian tersebut, namun dari mereka enggan untuk melaporkan kejadian tersebut. Jadi secara umum, perundungan digital di kalangan mahasiswa banyak disebabkan karena rendahnya literasi digital dan juga kesadaran beretika media sosial. Nah, jadi perundungan digital itu bukan hanya melukai pikiran, tapi juga bisa menekankan jiwa. Secara psikologis, korban itu bisa mengalami kecemasan, stres, bahkan kehilangan rasa bahagia. Jadi, secara emosional itu muncul perasaan yang takut, khawatir, bahkan rasa dikucilkan dari lingkungannya. Dan lebih paham lagi, lebih dalam lagi, muncul trauma, rasa malu, takut menceritakan kejadian, hingga enggan berinteraksi dengan orang lain. Lalu kayak di dunia maya mungkin tak terlihat, tetapi getarannya bisa terasa di dunia nyata. Satu komentar bisa menurunkan harga diri seseorang. Dari satu unggahan bisa meninggalkan luka yang panjang. Lalu, bagaimana kita melawan arus gelap perundungan digital ini? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Dalam nilai-nilai Pancasila
yang menjadi kompas kehidupan bangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sadari bahwa setiap kata adalah amanah. Gunakan media sosial dengan hati yang bersih dan niat baik yang terarah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormati setiap individu di dunia maya. Jangan jadikan candaan sebagai alasan untuk merendahkan. Sadarilah bahwa di balik layar digital semua adalah manusia, bukan sekedar profil tanpa rasa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Gunakan ruang digital untuk menyatukan, bukan saling mengucilkan. Sebarkan semangat gotong royong, bukan provokasi yang membuat perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gunakan kebebasan berpendapat dengan bijak. Berpikir dulu sebelum berkomentar. Karena setiap kata adalah cermin kebijaksanaan kita. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bela mereka yang menjadi korban. Laporkan jika melihat ketidakadilan digital. Karena keadilan di dunia maya adalah hak semua warga negara. Di balik setiap unggahan ada pilihan untuk menyakiti atau menyembuhkan, untuk merendahkan atau menguatkan. Mari, jadikan dunia digital bukan arena perundungan, tapi ruang tumbuh, ruang belajar, ruang empati. Mari, hidupkan nilai-nilai Pancasila di setiap jari dan kata kita. Gunakan teknologi untuk bersatu, bukan menjauh, untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Karena dunia maya yang beradab dimulai dari satu hal, manusia yang beretika dan berjiwa Pancasila.